wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmawita Hidayah, NIM 1914080011 dari jurusan Tadris IPA Fisika A. Video ini merupakan tugas biofisika dengan jenis membuat video proyek mentranslate video berbahasa Inggris dengan dosen pengampu Ibu Nur Hasnah, MSI. Dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang jenis-jenis sel. Nah, yang pertama kita harus tahu, apa sih itu sel? Sel merupakan unit organisasi terkecil yang menjadi dasar kehidupan dalam arti biologis. Semua fungsi kehidupan diatur dan berlangsung di dalam sel. Karenanya, sel dapat berfungsi secara autonom selama seluruh kebutuhan hidupnya terpenuhi. Makhluk hidup atau organisme tersusun dari satu sel tunggal atau disebut dengan uniseluler, misalnya bakteri, archaea, serta sejumlah fungi dan protozoa, atau juga tersusun dari banyak sel atau disebut juga dengan multiseluler. Nah, sekarang kita masuk kepada mentranslate video. Di dalam video ini, kita akan membahas sel hewan, sel tumbuhan, dan bakteri. Sel merupakan unit terkecil yang menyusun makhluk hidup. Nah, untuk sel bakteri, ini terdiri dari satu sel saja, sedangkan sel hewan dan sel tumbuhan terdiri dari miliaran atau triliunan sel. Sel dapat kita bagi menjadi dua kelompok, yaitu eukariotik dan sel prokariotik. Sel eukariotik merupakan struktur yang lebih kompleks. Yang termasuk ke dalam sel eukariotik ini adalah sel hewan, sel tumbuhan, fungi atau jamur, dan protista. Sedangkan sel prokariotik adalah sel yang dengan struktur yang lebih simpel. Dan contoh yang termasuk ke dalam sel prokariotik ini adalah bakteri. Nah, sekarang kita akan masuk kepada perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Struktur organel sel. Nah, yang pertama, kedua sel ini dikelilingi oleh membran sel yang mengontrol zat apa saja yang bisa masuk dan keluar melalui sel ini dan membiarkan zat tertentu melewatinya. Kedua sel ini juga mempunyai nukleus yang berisi materi genetik atau DNA yang mengontrol aktivitas sel. Kedua sel ini diisi oleh zat yang berbentuk gel yang disebut dengan sitoplasma, yang merupakan tempat struktur subsolar duduk dan tempat berlangsungnya reaksi kimia. Yang selanjutnya yaitu mitokondria yang menyediakan sel dengan energi yang dibutuhkan untuk memecahkan gula dalam respirasi perlahan. Kedua sel ini juga mengandung banyak ribosom, yang mana protein dibuat sebagai tambahan untuk semua struktur di dalam sel. Dan secara khusus pada sel tumbuhan terdapat dinding sel yang bersifat kaku yang berfungsi memberi bentuk pada sel. Kemudian di dalam sel tumbuhan juga terdapat vakuola permanen yang mengandung getah sel yang pada dasarnya adalah larutan manis yang terbuat dari gula dan garam yang dibutuhkan oleh tanaman. Dan akhirnya sel tumbuhan juga mempunyai kloroplas sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Dan pada umumnya dalam proses fotosintesis ini juga dibantu oleh energi dari matahari untuk membuat gula, dan untuk membantu itu
membantu proses fotosintesis ini dibutuhkan lagi klorofil yang menyerap cahaya butuhkan untuk fotosintesis ini. Dan zat inilah yang membuat tanaman menjadi hijau. Nah, selanjutnya kita akan membahas sel bakteri. Bakteri adalah prokariota yang terdiri dari satu sel prokariotik, sehingga dapat kita sebut dengan uniseluler. Sel bakteri ini tersusun atas membran sel, dinding sel, ribosom, dan sitoplasma. Namun, sel bakteri tidak mempunyai mitokondria atau kloroplas. Dan materi genetik atau DNA-nya tidak disimpan di dalam nukleus, tetapi mereka memiliki satu untai DNA melingkar yang bebas mengapung di sekitar sitoplasma dan yang berisi semua gen yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup dan bereproduksi. Dan beberapa bakteri juga memiliki cincin DNA tambahan yang lebih kecil yang disebut dengan plasmid, yang membawa gen ekstra seperti resistensi antibiotik yang tidak dibutuhkan bakteri setiap hari, tetapi terkadang plasmid ini juga berguna. Dan juga ada beberapa sel bakteri yang memiliki flagela yang berbentuk benang seperti struktur yang menonjol dari bakteri dan dapat berputar untuk bakteri maju sehingga tetap dapat bergerak. Nah, itulah tadi penjelasan tentang jenis-jenis sel. Nah, di dalam Al-Quran, sel ini juga dijelaskan yang terdapat di dalam salah satu surah, yaitu surah Al-Infitar ayat 7 dan 8, yang artinya yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki. Dia menyusun tubuhmu. Nah, dari ayat ini dapat kita ketahui bahwa sel merupakan struktur yang menyusun tubuh makhluk hidup. Nah, mungkin hanya sekian video dari saya tentang jenis-jenis sel. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.